Salam dan bahagia semuanya. Saya Arianto dengan NIM 2019-008252 dari kelas manajemen 4A07. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir sekolah manajemen informasi. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang mengelola sistem global. Yang pertama, kita akan melihat tentang perkembangan sistem informasi internasional. Tatanan dunia berpengaruh terhadap banyak sekali perusahaan nasional, industri internasional, dan perekonomian internasional yang dipengaruhi oleh para politikus setempat. Banyak perusahaan lokal akan tergantikan dengan perusahaan yang memiliki jaringan yang dapat bertumbuh pesat, yang dapat melintasi batas antar negara. Pertumbuhan perdagangan internasional ini juga telah mengubah perekonomian lokal di seluruh dunia dengan begitu hebatnya. Kemudian, membangun arsitektur sistem informasi internasional. Teman-teman dapat melihat bagan yang telah saya sediakan dalam tayangan. Jadi bagan ini terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Dimensi utama untuk mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional dalam lingkungan global adalah yang pertama, Global Environment, Business Drivers and Challenges, yang artinya lingkungan global, tantangan, dan penggerak bisnis. Ini adalah kekuatan dalam lingkungan global yang harus direspon perusahaan dan yang mempengaruhi arah gerak dari perusahaan sendiri. Kemudian ada Corporate Global Strategies atau strategi global perusahaan. Kemudian ada struktur organisasi atau organization structure. Kemudian ada Management and Business Processes atau manajemen dan proses bisnis. Dan yang terakhir adalah platform teknologi. Jadi strategi dasar yang perlu diikuti ini itu membuat sebuah sistem internasional dengan memahami lingkungan global di mana perusahaan beroperasi. Artinya diperlukan pemahaman tentang kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang mendorong Anda ke arah kompetisi global. Berikutnya saya akan menyajikan tabel antara faktor budaya dan juga faktor bisnis yang spesifik dalam lingkungan global penggerak dan tantangan bisnis. Yang pertama, teman-teman bisa melihat di faktor budaya ada komunikasi global dan transportasi teknologi. Ada pengembangan budaya global, munculnya norma-norma sosial global, stabilitas politik, basis pengetahuan global. Dan di faktor bisnis yang spesifik ada pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, global workforce, dan ekonomi berskala global. Jadi maksudnya adalah faktor budaya ini itu teman-teman terapkan di dalam faktor bisnis yang spesifik ini. Saya ambil contoh yang pertama, komunikasi global dan transportasi teknologi. Ini bisa kita lakukan saat kita berkecimpung di pasar global. Kemudian berikutnya ada tantangan bisnis. Jadi ada dua tantangan bisnis. Yang pertama itu particularism dan juga aliran dan lintas batas atau transborder data flow. Jadi di particularism ini, penilaian dan tindakan itu dinilai berdasarkan pemikiran yang sempit atau berdasarkan karakteristik pribadi. Bisa diartikan dalam bentuk apapun, mau agama, kebangsaan, etnis, regionalisme, posisi geopolitik. Mereka semua ini menolak konsep dasar bagi suatu kultur global bersama dan menolak dimasukinya pasar domestik oleh barang dan jasa dari luar negeri. Yang kedua, aliran dan lintas batas. Ini didefinisikan sebagai perpindahan informasi yang melewati batas internasional dalam bentuk apapun. Kemudian saya akan menyajikan tabel lagi, tabel tantangan dan hambatan sistem bisnis global. Jadi ada dua kolom, global dan spesifik. Kita bisa lihat bersama-sama. Yang pertama ada particularism budaya. Itu terdiri dari regionalisme, nasionalisme, perbedaan bahasa. Spesifiknya, standarnya itu berbeda electronic data interchange atau EDI, email, standar telekomunikasi. Terus yang kedua ada harapan sosial, merek, nama harapan, atau jam kerja. Spesifiknya keandalan, jaringan telepon tidak merata dan tak terpercaya. Global yang terakhir itu ada undang-undang politik.
data lintas batas, dan undang-undang privasi. Spesifiknya, kecepatan transfer data yang berbeda, banyak lebih lambat dari peraturan komersial Amerika Serikat. Personil kekurangan konsultan terampil. Jadi, tantangan dan hambatan yang dimaksud dalam tabel yang saya sajikan ini, misal, ada perusahaan A di Amerika yang melakukan ekspansi ke daerah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, misal. Kecepatan transfer data atau kecepatan internet yang ada di Indonesia dan juga di Amerika jelas berbeda. Itu masuk dalam undang-undang politik, data lintas batas, dan undang-undang privasi. Teman-teman bisa melihat sendiri tabel yang sudah saya sajikan ini untuk mempermudah memahaminya. Kemudian kita berbicara tentang strategi global dan organisasi bisnis. Jadi ada 4 poin di sini. Yang pertama kita lihat yaitu ada eksportir domestik atau domestic exporter. Jadi ciri dari aktivitas perusahaan di negara asal ini itu terpusat. Produksi keuangan atau akuntansi, sumber daya manusia, penjualan atau pemasaran, dan manajemen strategis itu diatur untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal. Penjualan internasional biasanya menggunakan perjanjian agensi atau anak perusahaan. Tetapi, pemasaran luar negeri ini lebih bergantung kepada dasar strategi pemasaran di negara asal. Contoh, Caterpillar Corporation dan pabrik-pabrik peralatan berat. Kemudian ada multinasional. Strategi ini memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal dan melakukan desentralisasi. Desentralisasi itu keputusan diambil oleh pihak cabang, bukan pusat. Jadi keputusannya itu ditentukan oleh pihak cabang, bukan melalui pihak pusat. Produk dan layanan penjualan yang menggunakan strategi multinasional ini disesuaikan dengan kondisi pasar setempat. Organisasi menjadi suatu kumpulan dari fasilitas produksi dan pemasaran di luar negeri. Perusahaan yang menggunakan sistem ini contohnya General Motors, Chrysler, dan Intel. Kemudian ada waralaba atau biasa kita kenal dengan franchise. Jadi dalam sistem ini, produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya di negara asal. Tapi untuk alasan khusus, terhadap produk tertentu harus disesuaikan dengan personil luar negeri untuk memperoleh proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Contohnya adalah waralaba makanan seperti McDonald's, Mrs. Fields Cookies, dan KFC. Yang keempat, lintas negara atau transnasional. Sistem ini menjadikan setiap aktivitas itu dapat memberikan nilai tambah yang diatur dari perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber daya dari pasokan dan permintaan, dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Tata kelola perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem atau strategi lintas negara ini atau transnasional itu sangat mirip dengan struktur federal, di mana tempat inti manajemen pusat yang kuat untuk melakukan pengambilan keputusan, tetapi terbesar kekuatannya dan daya keuangannya pada seluruh divisi globalnya. Contoh perusahaan yang menggunakan sistem ini, Citicorp, Sony, dan Ford. Kemudian, saya sajikan tabel mengenai sistem global yang disesuaikan dengan strategi. Teman-teman bisa melihat tanda X dalam setiap kolom itu menandakan bahwa pola strategi yang dominan dari setiap sistem. Contoh, centralized atau sentralisasi. Tanda X-nya berada di domestic exporter. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang menggunakan sistem sentralisasi, itu dia bergerak di strategi eksportir domestik. Kemudian ada duplicated atau duplikasi, itu lebih sering bergerak di
strategi franchise, desentralisasi, itu dia bergerak di 3 strategi sekaligus. Jadi dia bisa masuk di pasar domestic exporter, masuk di pasar multinasional, masuk di strategi franchise. Dan yang terakhir networked atau jaringan. Ini dia masuk di strategi multinasional dan juga transnasional. Kemudian ada 3 prinsip dalam mengembangkan sebuah perusahaan global dan struktur pendukung sistem informasi. Yang pertama, menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Yang kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Yang ketiga, mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional posisi Direktur Informasi. Kemudian berikutnya, tentang mengelola sistem global. Jadi tantangan manajemen dalam mengembangkan sistem global itu disajikan dalam tabel ini. Yang pertama, menyepakati kebutuhan penggunaan bersama. Kemudian mengenalkan perubahan ke dalam proses bisnis. Yang ketiga, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi. Yang keempat, mengkoordinasikan peluncuran software. Yang kelima, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Kemudian di sini ada gambar yang saya sediakan terkait strategi sistem global. Jadi, sistem inti atau core system ini adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Sistem yang lainnya harus dikoordinasikan secara terpisah, karena sistem tersebut merupakan elemen penting, tapi tidak harus nyata di berbagai negara. Langkah menentukan inti sistem, ini yang pertama, definisikan proses inti bisnis. Yang kedua, identifikasikan sistem inti dalam koordinat yang terpusat. Yang ketiga, pilihlah pendekatan incremental atau grand design atau evolusi. Yang keempat, pastikan manfaat dapat dirasakan. Kemudian, tantangan teknologi sistem global. Jadi di sini kita berbicara tentang isu teknologi dan peluang dalam rantai bisnis global. Ada 3. Yang pertama, platform komputasi dan pengintegrasian sistem. Haruslah menjawab bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan untuk jenis-jenis peranti keras komputasi yang berbeda, agar dapat mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Yang kedua ada konektivitas. Permasalahan yang terjadi biasanya kualitas jasa, keamanan, biaya, dan tarif. Manajemen jaringan, lambat dalam penginstalan, kualitas yang buruk dalam jasa internasional, keterbatasan yang disebabkan oleh peraturan atau kapasitas jaringan. Yang terakhir ada lokalitas software. Keterbatasannya harus menyediakan software dalam berbagai bahasa. Tampilannya harus mudah dipahami oleh pengguna. Demikianlah penyampaian saya tentang materi mengelola sistem global atau managing global system. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan kita seputar sistem global. Saya akhiri. Terima kasih karena telah menonton video ini. Salam.